Lokasi ibu kota baru Indonesia selalu menjadi perbincangan setelah pemerintah mengumumkan nama Nusantara. Nah, berada di Provinsi Kalimantan Timur, Nusantara akan menggantikan Jakarta sebagai ibu kota negara. Pembangunan infrastruktur IKN Nusantara dilaksanakan secara bertahap dengan mengusung konsep Future Smart Forest City of Indonesia, sehingga tetap memperhatikan aspek lingkungan tentu saja. Nah, bagaimana perkembangan pembangunan IKN Nusantara dan apa saja target pembangunan di Kalimantan Timur pada tahun 2023 ini, Indonesia New Chapter akan membahasnya. Bersama saya, Desi Anwar. 18 Januari 2022 merupakan hari bersejarah bagi Indonesia dengan disahkannya RUU tentang Ibu Kota Negara menjadi undang-undang oleh DPR dan pemerintah. Dengan demikian, Indonesia akan mempunyai ibu kota negara yang baru menggantikan Jakarta. Presiden Joko Widodo menjelaskan Kabupaten Penajam Pasir Utara di Kalimantan Timur dipilih menjadi lokasi IKN Nusantara karena lokasinya berada di titik paling tengah jika ditarik dari barat, timur, utara, dan selatan wilayah Indonesia. Pembangunan IKN Nusantara merupakan upaya pemerintah dalam mengusung pembangunan ekonomi yang inklusif dengan menyebarluaskan magnet pertumbuhan ekonomi baru yang tidak hanya bertumpu di Pulau Jawa. IKN Nusantara diharapkan mampu menyebarluaskan manfaat pembangunan ekonomi. Di samping itu, IKN juga akan menurunkan kesenjangan antar wilayah karena pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa, mendorong perdagangan antar wilayah, mendorong investasi di provinsi ibu kota negara baru dan provinsi sekitarnya. Sementara itu, menurut data Badan Pusat Statistik, kinerja ekonomi Provinsi Kalimantan Timur sepanjang tahun 2022 terus menunjukkan perbaikan dan terlihat semakin menguat. Sampai dengan triwulan ketiga tahun 2022, ekonomi Kalimantan Timur tumbuh sebesar 3,53%. Selain itu, Kaltim menjadi salah satu penyumbang ekspor nasional terbesar. Pada tahun 2021, Kaltim menyumbang 10,43% dari total ekspor Indonesia. Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 9 Januari lalu genap berusia 66 tahun. Provinsi yang kini menjadi sorotan publik ini bukan hanya dari dalam negeri, melainkan juga dari luar negeri. Dan ini merupakan peluang investasi di balik pembangunan IKN Nusantara yang juga menjadi sorotan semua orang. Nah, bagaimana perkembangan pembangunan IKN Nusantara? Saya di studio sudah ditemani Gubernur Kalimantan Timur, Isran Nur. Pak Gubernur, apa kabar? Kabar baik. Baik, selamat tahun baru Pak Gubernur ya. Tahun 2023 ini harapan tertuju pada hal-hal yang baik yang akan kita hadapi. Kita semoga sudah hampir keluar dari pandemi, tapi kan tanggal 9 Januari Kalimantan Timur juga berusia 66 tahun. Jadi apa kira-kira yang menjadi harapan maupun tema untuk tahun ulang tahun tanggal 9 Januari ini? Kalimantan Timur berdaulat untuk Indonesia sejahtera. Itu temanya. Jadi apa kira-kira kegiatannya dan juga fokus dari pemerintahan untuk tahun ini? Ya biasa, seperti biasa. Bagaimana masyarakat pertama harus bersyukur apa yang dia sudah dapatkan dan nikmati selama ini. Yang kedua, terus berlanjut untuk melaksanakan ikhtiar usaha untuk lebih baik ke depan untuk generasi selanjutnya. Apalagi? Yang ketiga, ikut mendukung program pemerintah, baik pusat maupun di daerah. Kalau di pusat kan tentu di Kalimantan Timur ada program yang besar, yaitu Ibu Kota Negara Nusantara. Itu merupakan tanggung jawab masyarakat Kalimantan Timur untuk ikut dan mensukseskannya. Iya,
Nah, kalau saya lihat ini kan Pak Gubernur sejak tahun 2018, ya, jadi sudah bisa dikatakan ini tahun terakhir kan ya dalam. Nah, kita flashback sedikit Pak Gub, karena kita melewati masa COVID 2 tahun dan kemudian juga ada pembangunan IKN. Tapi secara keseluruhan, saya lihat itu pembangunan di Kalimantan Timur itu lumayan. Sekarang di atas 5% kalau tidak salah. Mungkin highlight atau apa-apa saja achievement atau keberhasilan yang selama ini sebelum kita bicara tahun 2023 yang menjadi istilahnya kebanggaan lah bagi pemerintahan Kalimantan Timur. Ya lumayan, artinya tidak terlalu bagus, tidak juga terlalu jelek. Waktu COVID sempat turun. Kalau kan? lihat perannya Kalimantan Timur untuk kepentingan menahan nilai defisit perdagangan kita kan tetap tumbuh, berkembang dari nilai ekspornya. Khususnya dari migas. Jadi kan? mulai dari 2019, 2020, 2022 itu nilai ekspor dari Kalimantan Timur itu justru naik, bukan turun. Ya, karena harga komoditas juga. Itu dia. Jadi itu kan bukan hanya untuk kepentingan masyarakat Kalimantan Timur, tapi untuk bangsa dan negara ini. Ini jadi merupakan salah satu lokomotif ya dari pertumbuhan ekonomi. Tapi waktu masa COVID bagaimana penangannya Pak Gub? Apa saja tantangannya? Ya, kalau COVID kan itu kan sama. Tetapi kembali lagi, kalau ketika COVID pun terjadi, tapi kegiatan-kegiatan pertumbuhan tadi nilai ekspor kita kan bukan turun malah naik 19, 20, 21, 22. Tahun ini 2002 ini lebih kurang 36 billion US dollar nilai ekspor Kalimantan. Ini khususnya dari mana saja? Ini kan kalau kita lihat kan ya, terutama migas, dari galian dan pertambangan, kemudian sawit, juga minyak dan gas dan juga kayu termasuk perikanan. Ya. Ini Kalimantan Timur saya lihat kan luas. Saya sudah cukup sering ke sana Pak Gub. Tapi kan jumlah penduduknya sekarang berapa? 4 juta ya? Atau kurang dari 4 juta? Ya, 3, kurang ya? Kurang dari 4 juta. Nah ini selama ini menjadi gubernur mungkin apa-apa saja yang menjadi prioritas lah dalam membangun kawasan itu. Apalagi kita melihat ini kawasan yang di sana itu hutannya banyak, sumber flora, fauna, keanekaragaman hayati, di situ ada pertambangan, ada mineral dan lain sebagainya. Apa kira-kira? Ya, kita memang membangun Kalimantan Timur itu ya sejak gubernur sebelum saya sudah mendesain yang namanya Kalimantan Timur Hijau, Kaltim Green. Tahun 2016 sudah dibangun beberapa regulasi untuk bagaimana diikuti sebagai program pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan. Jadi walaupun Kalimantan Timur itu merupakan sumber atau tempat usaha galian, tambang, terutama batu bara, tetapi pembangunan lingkungannya tetap dijaga. Tetap dijaga ya. Makanya Kalimantan Timur itu dengan kondisi sampai saat sekarang ini, mungkin di seluruh dunia, bahkan di seluruh Asia Pasifik yang telah mendapatkan sebuah penghargaan dari dunia atau World Bank, itu kompensasi dari program FCPF Carbon Fund itu sudah didapatkan. Oh, sudah didapatkan. Sebesar 110 juta dolar. Ya. Tapi kan berarti harus melakukan proyek-proyek tertentu untuk menjaga lingkungan. Itu kan menjaga itu kan kerjasama antara masyarakat, pemerintah, swasta, LSM sudah dilaksanakan. Sudah dilaksanakan. Dan itulah hasilnya kan menurunkan emisi kita terukur itu 30 juta metrik ton ekuivalen karbon dioksida. Jadi itu sudah terukur ya? Sudah terukur dan dikompensasi oleh World Bank sebesar 22 juta ton. Itu jadi merupakan masukan untuk pendapatan asli daerah ya. Jadi bagus sekali kalau begitu. Masuklah untuk kepentingan dari daerah. Iya. Itu pun nilainya baru sekitar 22 juta ton. Masih ada 8 juta ton yang belum dilakukan kompensasi atau belum dinilai. Nah itu fokusnya di mana saja dan apa-apa saja kegiatannya untuk mendapatkan fund ini? Apakah berupa misalnya tidak ada penebangan liar, kembali tidak ada eksploitasi? Seperti itu, walaupun dilakukan penebangan liar kan harus ada kegiatan reforestasi segala macam, dan itu harus dilakukan pembinaan termasuk oleh masyarakat dan lembaga-lembaga seperti pemerintah,
KPHP atau IUPHK juga yang memiliki kawasan pemilikan hutan usaha mereka itu harus dilakukan kerjasama. Iya, dan ini semua masyarakat juga dilibatkan ya. Masuk dilibatkan. Daerah-daerah mana yang khususnya? Hampir seluruh kabupaten. Jadi yang terbesar itu adalah Kabupaten Berau, Kutai Timur, kemudian Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Pasir, PPU, dan Mahulu. Kalau kota-kota kan bagian daripada mereka memang ada tanggung jawab yang juga mendapatkan sebagai penerima manfaat dari kompensasi dari nilai karbon. Oke, jadi target untuk pembangunan ini berapa kira tahun ini? Pembangunan berapa? 5 harus di atas, kalau bisa di atas rata-rata nasional dong, karena kita masih harga komoditas juga masih cukup tinggi ya di dunia. Iya, kita kan sistem kita kan beda. Jadi kita yang dihitung nanti itu kan bukan dari nilai yang produk keluar, tapi nilai hasil, nilainya itu kan ya namanya ekspor kan yang bukan yang terukur itu kan harus di Jakarta. Iya. Jadi tidak terukur dari kita yang keluar masuk baru nanti itu di store ke Jakarta, enggak. Semua produk yang dinilai ekspor itu dimasuk ke dalam angka ke Jakarta dulu baru ke nasional. dalam daerah. Kalau ke daerah kan tergantung Jakarta aja. Mau berapa Jakarta mau kasih. Nggak, tapi kan kita lihat biasanya masing-masing daerah, masing-masing provinsi kan mereka punya kekuatan sendiri dan ini kan bisa dihitung istilahnya kalau Kalimantan Timur itu kan justru menjadi penyumbang ya terhadap inilah pendapatan ekonomi Indonesia. Ya lumayan lah, pokoknya Kalimantan Timur itu rata-rata setiap tahunnya itu lebih kurang 6 sampai 700 triliun PDRB yang disumbangkan ke PDB nasional. Iya, Pak Gub, kita istirahat sebentar, tapi masih banyak yang kita bicarakan karena kita akan punya ibu kota baru ya, mudah-mudahan akan mimpi yang akan menjadi kenyataan dalam waktu yang singkat. Tetaplah bersama kami, Indonesia New Chapter akan segera kembali. Anda masih bersama Indonesia New Chapter, saya ditemani Gubernur Kalimantan Timur Isra Nur. Kita bicara antara lain mengenai ibu kota baru yang akan segera ya, sekarang pembangunannya sebenarnya sudah dimulai ya, IKN Nusantara. Pak Gub, saya udah kesana waktu itu tahun lalu ya, dan saya lihat sudah mulai inilah ada progresnya pembangunan infrastruktur, tapi sekarang ini bagaimana update-nya? Sudah sejauh mana sampai mana? Dan kalau mungkin di presentasi sekitar 15% ya. 15% infrastrukturnya ya. Untuk bangunan-bangunan kantor Istana Presiden, kantor Presiden, Wakil Presiden dan Istana Wakil Presiden, Parlemen, kemudian beberapa kantor Kemenko. Ini untuk zona inti ya, yang zona inti yang sudah ini yang sampai target ya. Tahun lalu kan sudah dilakukan. Ya, target ini sampai tahun 2024 ya kalau untuk zona. Kalau target inti itu sebenarnya 2024 sebelum Agustus sudah digunakan. Sudah harus ya. Nanti ada kalau bisa inaugurasi presiden baru nanti sebentar aja itu nggak lama. Tapi infrastruktur apa saya yang sudah jadi? Kalau jalanan sudah. Itu lebih dulu kalau yang jalan pendukung di luar daripada KIPP sudah jalan terus sejak lama. Ya, dari mana ke mana khususnya? Dari daerah Balikpapan masuk ke kawasan ibu kota, kemudian dari arah selatan kan sudah mulai dibangun tunnel yang di bawah laut itu ya, khusus itu dari Korea. Kemudian jalan-jalan pendukung lainnya sudah dimulai. Iya. Tapi itu di luar dari program atau kerangka IKN sendiri, ya kan tersendiri dia. Yeah. Tapi dia itu sektor-sektor, misalnya sektor perhubungan, sektor PUPR dan
Ya, karena ini kan proyek proyek nasional. Ini proyek nasional, tapi juga tentu saja proyek pemerintah daerah dan provinsi ya khususnya. Ini bagaimana Pak Gub? Pembagiannya, siapa bertanggung jawab? Kalau yang khusus nasionalnya, yang dari provinsinya seperti apa? Dan di situ kan juga banyak beberapa kabupaten ya yang terlibat. Itu bagaimana menatanya dan porsi masing-masing itu dan dalam struktur. Kan ada juga otorita. Kalau dia di luar dari kawasan KIPP, kawasan ibu kota, itu tentu ada koordinasi pelaksanaan pembangunan itu dari sektor-sektor itu. Ya, dari kabupaten, tentu dananya yang ada di kabupaten atau di kota, ada juga yang dana yang dari sektor, misalnya Kementerian PUPR. Nah itu juga dananya dari pusat, cuma kan dalam pelaksanaan dan kegiatan perencanaannya kan dibahas bersama di provinsi dan di kementerian terkait. Ya, nah kalau dihitung-hitung ini khusus untuk tahap pertama zona 1 ini sampai tahun 2024 sudah kira-kira berapa ya anggaran yang sudah kan sampai 2024 itu kan sekitar 50 triliun, 55 triliun ya untuk semuanya. Ya. Ya. Nah, Pak Gub, pertama kali mendapatkan informasi bahwa ya IKN di Kalimantan Timur, bagaimana perasaannya? Apa waktu itu? Ini sesuatu yang senang diharapkan. aja. Masyarakat kan suka. Kenapa? Ya karena memang pertama tentu merasa kebanggaan, kebahagiaan sendiri kalau ibu kota itu ada di Kalimantan Timur. Yang kedua, memang sejarahnya memang ibu kota ini kan bukan ujuk-ujuk langsung diumumkan tanggal berapa? 2019 ya? Iya. Kan itu sejarah lama. Ya idenya kan sudah lama, tapi sudah kan lama. Implementasinya di mananya kan masih. Jadi kan orang banyak ngomong itu bahwa ini terlalu cepat. Ada tokoh-tokoh masyarakat kita sendiri yang menyatakan itu terlalu cepat, belum saatnya, kita tidak memiliki kemampuan. Menurut saya sudah sangat terlambat. Karena tahun 1957 Bung Karno sudah mau memindahkan ibu kota. Pak Soeharto juga mau memindahkan ibu kota ke Jonggol. Pak SBY juga mau memindahkan ke ibu kota ke Jonggol Selatan. Iya. Jadi kan sudah lama ya, itu. sudah lama untuk idenya, tapi tempatnya kan, ketika dipilih Kalimantan Timur ini kan pasti ada implikasi bukan saja ekonomi tapi sosial dan juga. Ya, itu kan sudah dikaji oleh Bappenas sejak tahun 2014. Awalnya pemerintahan Jokowi sudah dikaji oleh Bappenas. Ya dulu kan rencananya itu kan ada beberapa provinsi ya. Provinsi Lampung, itu Kabupaten Lampung Timur, kemudian Kalimantan Tengah, ya dulu sekitar Palangkaraya, Kalimantan Selatan di Tanah Bumbu, Kalimantan Timur, Kalimantan di PPU dan Kutai Kartanegara dan Sulawesi Barat, itu 5 Muju. Nah itu 5 daerah itu. Ya, pertimbangannya yang mungkin saya tidak tahu secara teknis, tapi dari 5 itu kan tersisa 3. Jadi Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Ya terus dikaji terus, apa saja. Nah itu urusannya Bappenas, urusannya Presiden. Nah ketika Kalimantan Timur, dan tentu saja waktu announcement-nya, pemberitahuannya kan waktu itu masih di Pak Isran kan, masih gubernur waktu itu. Pasti ada, wah ini menjadi suatu peluang atau sesuatu yang bisa membangkitkan daerah, atau bagaimana waktu itu kalau perasaannya dan juga potensi yang dilihat dengan adanya kalau saya IKN? sih tentu masyarakat juga berpikiran yang sama ya. Artinya pasti pertama memiliki rasa kebanggaan dan kebahagiaan sendiri. Yang kedua kan apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi Presiden, pemindahan ibu kota itu kan bukan hanya sekedar untuk memindahkan kota atau sebuah pusat pemerintahan, tapi yang paling mendasar juga adalah untuk keadilan dan pemerataan wilayah yang beliau sering sebut harus di luar Jawa. Di luar Jawa. Selama ini memang Jawa sentris, populasi paling banyak di Jawa. Seperti itu. Dan itu saya kira itu memang
memiliki sebuah nilai yang berbagai macam manfaat, dan walaupun mungkin dari beberapa aspek tertentu ada nilai negatif yang bisa terjadi ya. Tapi saya kira itu wajar, di mana-mana tidak ada yang tidak ada masalah, tapi pasti lebih banyak baiknya daripada masalahnya. Iya, nah ini kan cukup variasi ya kalau kita lihat demografi di Kalimantan Timur, banyak pendatangnya dan juga banyak suku aslinya di sana. Nah, Pak Gubernur sendiri melihat ini proses selama ini ke involvement atau keterlibatan masyarakat dan keterlibatan pemerintah daerah dari ya, provinsi sampai kabupaten sampai itu betul-betul terasa memang dilibatkan Pak Gub. Apakah atau ada yang mungkin menjadi masukan atau? Ya, kalau penetapannya ya sekali lagi itu adalah otoritas daripada Presiden ya, melalui kajian teknis dari Bappenas ya. Nah, tapi kalau setelah mulai kan itu mulai dilakukan pelibatan kepada seluruh masyarakat. Paling tidak sosialisasi ke masyarakat itu selalu dilakukan sampai saat sekarang. Dilakukan oleh siapa? Oleh semua pihak, oleh pemerintah daerah, oleh pemerintah provinsi, kabupaten kota juga melakukan seperti PPU sendiri, Kutai Kartanegara, Balikpapan dan Samarinda yang paling dekat dengan kawasan ibu kota itu. Dan memang karena kawasan ini adalah kawasan yang tadi disebutkan kawasan yang heterogen dari segi sosial kependudukannya, berbagai macam. Kalimantan Timur itu kan macam-macam penduduk ada di sana. Ada model orang Jawanya juga banyak, Jawa yang paling banyak, orang Banjar yang paling banyak itu orang Jawa yang paling banyak, 35% dari penduduk Kalimantan Timur itu orang Jawa. Nah, baru yang lain-lain. Dan dengan keberagaman di situ kan Kalimantan Timur itu memang saya catat memang termasuk daerah yang aman dah, damai gitu kira-kira gitu. Tidak pernah terjadi konflik SARA, terjadi ya yang kira-kira membuat sebuah sejarah yang kurang nyaman itu Kalimantan Timur. Mungkin juga itulah jadi bahan pertimbangan oleh Bapak Presiden atau. Dan kawasannya menurut Pak Gub cocok untuk IKN itu. Karena ini kan saat ini kan masih dalam. Saya nggak tahu apa cocok atau nggak cocok ya. Tapi ini pasti nggak, maksudnya kan pasti ini akan memiliki dampak sosial ya terhadap saudara-saudara kita yang tinggalnya selama ini di Kalimantan Timur. Nah, ini kira-kira dengan adanya IKN di situ, apa sih harapan yang wah ini pasti akan membuat dampak A, B, C dan kira-kira yang diinginkan, khususnya yang positif-positif lah yang. Apa yang dibayangkan gitu. Karena ini saya kira mereka yang saya lihat sekarang ini, saya amati masyarakat itu tidak ada satupun yang menolak. Itu dulu yang paling modal dasarnya. Tidak ada yang misalnya kami tidak mau, misalnya ada sebuah kelompok komunitas misalnya kami tidak suka, nggak ada. Jadi semua suka dan bahkan ingin mereka supaya di dalam keberadaan pembangunan ibu kota dan seterusnya ini supaya melibatkan orang lokal kan begitu. Iya. Dan sampai saat ini bagaimana? Sudah dilibatkan? Sudah dilibatkan. Khususnya untuk apa? Bagian konstruksinya? Ya sekarang ini kan Kementerian PUPR sudah melatih lebih daripada 1.500 orang, dilatih dilakukan training untuk kegiatan pembangunan konstruksi itu. Sudah dilakukan. Kemudian kemarin juga dari pihak KLHK juga demikian sama. Karena kan punya kepentingan yang sangat erat dengan lingkungan. Iya. Karena kan selama ini orang beranggapan bahwa pembangunan ibu kota itu akan mengganggu lingkungan. Nah itulah yang sekarang ini masyarakat dilibatkan untuk bagaimana meyakinkan masyarakat itu sendiri agar lingkungan tidak terganggu. Oke. Dan di sana sudah dibangun yang namanya nursery ya. Persemaian untuk ini pohon-pohon nanti yang akan itu kan kapasitas produksinya itu 20 juta pohon per tahun dengan dibangun di kawasan dekat di sekitar
ibu kota itu. Oke, baik Pak Gup, kita istirahat sebentar, tapi penting nanti kita untuk bahas kira-kira dampaknya baik secara ekonomi maupun sosial ya dengan keberadaan IKN Nusantara ini di Kalimantan Timur. Tetaplah bersama kami, Indonesia New Chapter akan segera kembali. Bersama Indonesia New Chapter, saya ditemani Gubernur Kalimantan Timur Isran Nur, dan kita juga membahas mengenai IKN, Ibu Kota Negara Baru yang kelak akan kita miliki di Kalimantan Timur, Nusantara namanya. Jadi betul-betul mencerminkan ini ya keheterogen dari masyarakat kita. Tapi sekarang saja kan Kalimantan Timur sudah istilahnya heterogen ya. Jadi nanti dengan adanya IKN ini kalau tidak salah itu maksimum ada sekitar 1,5 juta orang yang nanti akan menghuni di ibu kota itu sendiri. Mungkin satu persatu dari aspek pembangunannya sekarang sudah 15%. Tahap-tahap berikutnya bagaimana Pak Gup sehingga mencapai 100%? Bagaimana roadmap-nya ke depan dan apa-apa saja yang masih perlu dipersiapkan baik dari segi pembangunannya dan juga maupun progres dan keterlibatan dari masyarakat setempat? Ya, jadi kelihatannya untuk bangunan infrastruktur ya, bangunan infrastruktur itu kan dibiayai oleh APBN. Ya. Kan dari undang-undang kita 466 triliun lebih kurang, itu kan sekitar 20%-nya itu adalah dana APBN. Dan ini khusus untuk zona inti ini. Zona inti itu ya. Jadi yang lain-lainnya itulah yang akan melibatkan semua pihak, swasta, BUMN, kemudian pihak-pihak investor juga. Baik, sekarang sedang dalam konsolidasi untuk bagaimana melanjutkan pembangunan infrastruktur itu. Seperti misalnya dari sisi perhubungan, transportasi, telekomunikasi, dan sebagainya. Itu juga akan melibatkan pihak-pihak swasta. Dan banyak sekali swasta yang mau sebenarnya. Iya, pastilah ini melihat potensi ya. Sangat banyak. Jadi 100% itu targetnya tahun 2045 kalau tidak salah ya. Oke, dari roadmap ke sana yang zona inti ini dari anggaran APBN sekitar 20%. Nah, kemudian zona berikutnya, zona nomor 2 ini, Pak Gup, apa-apa saja penggunaannya dan kira-kira berapa dan dari mana pendanaannya khusus untuk yang zona 2 ini, karena zona 2 ini setelah tahun 2024 sampai mungkin pertengahan ya. Ya, kalau itu secara teknis juga saya tidak tahu pembagiannya, tapi saya kira itu ada beberapa prioritas-prioritas yang harus dilakukan ya, harus dilaksanakan. Nah, sementara ini kan masih dalam tahap-tahap pembicaraan dengan pihak-pihak yang akan dan berminat untuk berinvestasi di pembangunan ibu kota itu. Dan sekarang ini kan walaupun misalnya sudah ada seperti Malaysia ya yang menyiapkan juga ingin berminat dengan lebih kurang 4-5 triliun. Nah, itu juga objeknya kan masih belum dibahas. Jadi itu dalam masih tahap. Tapi Pak Gup dilibatkan nggak dalam ini pembangunan ini dan dalam menentukan atau progresnya atau atau ini koordinasi bisa dengan maksudnya dengan otorita ya kita selalu dilibatkan, gubernur dilibatkan, diminta masukannya masukannya minta bagaimana misalnya untuk membangun kawasan yang tadi yang diniatkan untuk seperti lingkungan kota dalam hutan dalam kota kan itu kan kita bahas kota dalam hutan karena nanti hutannya akan jauh bisa jadi bisa kota dalam hutan dan hutan dalam kota kan bisa sama aja itu. Nah, itu kita dilibatkan. Nah, itu namanya kepala badan otorita kan selalu berkoordinasi dengan saya. Dan hampir semua kementerian lembaga yang terkait dalam ini dan selalu mengikutkan pemerintah provinsi. Walaupun dari segi otoritas kewenangan itu sebenarnya Gubernur Kalimantan Timur tidak ada lagi. Tidak ada lah karena karena itu sudah ada daerah khusus yang lah sedang ngelola. Tapi kan mereka kan selalu berkoordinasi. Kenapa? Karena masih ada kaitan-kaitan dengan kondisi sosialnya, masyarakatnya, lingkungannya, dan sebagainya. Tidak bisa dilepaskan. Untuk menghindari jangan sampai terjadi apa yang ada
di Jakarta sekarang. Iya. Jakarta dengan kawasan di sekitarnya kan terjadi sebuah kesenjangan yang luar biasa. Itu yang dihindari oleh pemerintah. Jangan sampai kita memindahkan masalah gitu dari Jakarta justru ke Kalimantan Timur. Tapi dari ini kan yang sekarang IKN ini kan sebenarnya kan meliputi 2 kabupaten ya, yang Penajem Pasar dan juga Kutai. Nah ini bagaimana dampaknya terhadap kedua kabupaten ini, Pak Isran, dan kira-kira kan pasti ada imbasnya atau harapan yang diinginkan paling tidak dalam misalnya dari segi perekonomiannya juga terbantu, dari peningkatan dari kegiatan kehidupan. Udah pasti, jadi kan pertama tadi modalnya adalah mereka senang dan mereka suka. Bahagia kalau ibu kota itu ada di itu dari kedua aspek kabupaten. kebanggaan. Itu modal. Yang keduanya pasti mereka mendapat harapan. Dan tentunya tadi kembalinya saya katakan bahwa pembangunan ibu kota jangan sampai terulang, jangan sampai nanti di luar kawasan itu terjadi kesenjangan gitu. Itu yang mereka dan itu sekarang sudah didesain. Jadi misalnya agar tidak terjadi agar tidak terjadi itu. Dan itu sudah didesain. Lingkungan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan PPU, bahkan dengan Samarinda sebagai salah satu kota hub pendukung, dan Samarinda sudah didesain agar nanti dalam hal pembangunan, terutama di pembangunan infrastrukturnya, ini sudah didesain dan mereka harus mau tidak mau harus dilibatkan. Jangan sampai mereka menjadi penonton. Nah, itulah keterlibatan pemerintah provinsi tadi, koordinasi antara badan pengelola, kemudian kelembagaan kementerian lembaga terkait yang di Jakarta dengan pemerintah provinsi. Ya, dan selama ini so far berjalan dengan baik ya. Berjalan baik. Baik, kita istirahat sebentar lagi. Pak Gub, tetaplah bersama kami. Indonesian New Chapter masih akan segera kembali. Masih bersama Indonesian New Chapter, saya ditemani Gubernur Kalimantan Timur Isran Nur. Pak Gub sudah menjabat sejak tahun 2018 sampai sekarang tahun 2023. Ini yang terberat dari masa jabatannya apa saja dalam mengembangkan dan mensejahterakan wilayah Kalimantan Timur khususnya, Pak. Karena saya lihat sebenarnya kalau dari segi ekonomi memang kaya ya istilahnya. Kalimantan Timur itu kaya dari sumber daya alamnya dan juga dari ekspor migasnya. Di situ juga ada hutan dan lain sebagainya, sawit tapi apa sebenarnya? Karena masih ada kesenjangan saya lihat kan antara ya kalau kota seperti Balikpapan misalnya kan cukup kaya lah, dari Bontang dan Samarinda, tapi kan masih ada kabupaten yang termasuk mungkin masih merasa ketinggalan lah. Ya. Kalau ketinggalannya sangat ketinggalan. Walaupun begitu besarnya sumber daya alam atau misalnya nilai yang dihasilkan dari Kalimantan Timur itu, yang paling terasa masalah besarnya itu adalah dari infrastruktur jalan. Jadi ada di beberapa kawasan dari ibu kota provinsi, misalnya ke Mahakam Ulu, itu kan itu masih kurang. Kan belum, sangat tertinggal. Kenapa itu? Bukannya itu dia. Sudah ada kan tergantung tadi kan soal pulusnya. Jadi penghasilan yang diterima, yang dihasilkan oleh Kalimantan Timur itu kan tidak automatically itu menjadi milik yang bisa digunakan langsung oleh pemerintah provinsi atau kabupaten kota, tidak. Kan kita berdasarkan sistem keuangan DBH kita. Tapi kan ada anggaran khusus untuk provinsi untuk membangun infrastruktur provinsi dan juga. Nah ini bagaimana selama ini? Tetap aja kan itu tidak ditentukan, tidak diukur, tidak diatur, tidak diplot oleh pemerintah provinsi. Kita kan tergantung dana DBH yang kita terima dari pusat. Iya, tapi kan dananya kan juga tergantung dari mana penggunaannya. Nah, selama ini bagaimana fokus dari anggaran APBD ya di bawah Pak Gub ini? Sudah ada proporsi masing-masing untuk pembangunan infrastruktur itu. Bahkan kan jalan infrastruktur misalnya, jalan negara. Jalan negara itu kan pemerintah provinsi kan tidak punya kewenangan. Iya.
Tapi kalau jalan-jalan infrastruktur provinsi bagaimana kondisinya? Nah, kalau di provinsi itu kan berdasarkan dana yang kita dapatkan tapi bagus ininya jalan-jalan provinsinya. Sama saja, karena kan masih tetap ketergantungan kita untuk melaksanakan bersamakan kemampuan dana itu sendiri. Jadi jalan yang dibangun merupakan status jalan nasional itu pun itu kan masih sangat tertinggal itu ke arah jalan misalnya ke arah kawasan Mahakam Ulu, kemudian yang ke arah Berau sampai ke Kalimantan Utara, itu kan masih. Nah, rencana untuk ini, dan dengan adanya IKN di sini kan seharusnya ini menjadi kesempatan lah untuk memperlihatkan bahwa ini itu infrastruktur yang dibutuhkan itu gitu. Itu yang dimaksud Jangan tadi, hanya bagian IKN-nya saja yang bagus, infrastrukturnya yang lain itulah harus. yang dimaksudkan tadi, kalau ingin ibu kota di sana, maka kawasan yang ada di sekitar itu harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan infrastruktur lainnya. Nah, ini sudah dimasukkan. Sudah masuk. Jadi ke depan ini akan makanya menjadi bagian dari untuk tahun 2023 saja anggaran yang masuk ke Kalimantan Timur itu totally itu 67 triliun. Yang biasanya kita hanya sekitar 30 triliun. Jadi 2023 itu sudah lebih kurang sudah mencapai 67 triliun di atas lebih. Itu belum masuk lagi dana-dana termasuk seperti dana karbon, kemudian dana-dana lain yang belum masuk terhitung. Jadi sebenarnya dari segi pendanaan atau anggaran itu cukup lah yang khusus untuk Kalimantan Timur ya. Kalau dari segi luasnya belum cukup. Karena memang luas sekali memang luas, nggak ada apa-apanya. Kalimantan Timur itu sebelum pecah dengan Kalimantan Utara itu kan 1,5 kali Pulau Jawa. Nah, tambah Madura, kan begitu. Tapi kalau dari segi aspek yang lainnya, pembangunan manusianya, pendidikan, kesehatan, selama 5 tahun menjabat ini Pak Gup, apa-apa saja yang menjadi perhatian? Ya, kalau pembangunan seperti pendidikan, yang diukur dengan misalnya salah satunya adalah IPM, kan Kalimantan Timur kan lumayan lah bagus. Dari Kalimantan Timur itu tahun 2022 itu 77 ya, 77, sekian indeks IPM-nya. Nah, kalau tingkat kemiskinannya jauh lebih bagus daripada nasional lah. Iya, jadi karena usah kita bicara berapa nasional, berapa Kalimantan Timur. Ya. Kemudian kalau dihitung juga tadi karena penghasilan sumber daya alam tadi kan income per kapitanya kan nomor 2 setelah Jakarta. Kemudian Gini rasio kita jauh lebih bagus daripada nasional. Ya. Jadi 0,3 sekian lah, 0,32 ya. Kemudian tingkat harapan hidup juga Kalimantan Timur mungkin yang paling panjang selama ini. Ya, apalagi gubernurnya paling panjang umur. Sehat selalu ya Pak. Jauh pendek kurangnya. Pak Gup, tapi kalau kita lihat tadi kan ada yang menjadi kekhawatiran masyarakat sekitar IKN ini nanti dan juga kekhawatiran Pak Gup katanya jangan terjadi kesenjangan. Nah, ini nanti kebanyakan yang tinggal di IKN itu kan pasti pendatang lah istilahnya. Apa yang sudah dan perlu disiapkan karena ini kan harus SDM-nya kan juga harus bisa bersaing dan kalau ada lapangan pekerjaan yang ada di IKN, idealnya yang didahulukan atau menjadi prioritas kan masyarakat setempat. Nah ini bagaimana ke depan Pak Gup akan supaya tetap kompetitif, tetap bisa menikmati itu yang sudah sekarang sedang dan dilaksanakan oleh pemerintah ya dari semua sektor ya di bidang pendidikan, kesehatan, termasuk di sektor pertanian juga. Dan ada dalam bentuk apa? Pelatihan dilakukan pelatihan. Dan itu sudah disosialisasikan kepada seluruh masyarakat ya. Bahkan yang ada di sana itu sebenarnya termasuk orang-orang yang sudah memiliki kapasitas ya. Yang di sekitar, di luar kawasan. Ya. Karena di situ adalah dulu kawasan transmigrasi. Transmigrasi itu kan punya kemampuan yang lebih daripada penduduk lokal dalam hal memproduksi pertanian ya. Dari transmigrasi yang berasal dari Pulau Jawa. Itu sebelahnya itu tidak jauh.
Dari di situ sebenarnya tidak terlalu sulit untuk bisa bagaimana mereka meningkatkan kapasitas mereka untuk bisa terlibat dan bisa bersaing lah bersaing ya, di dan dalam mendapatkan tempat. misalnya menyiapkan produk-produk pertanian mereka kepada kawasan yang berada di dalam ibu kota negara itu sendiri. Kan itu tidak banyak, itu sekitar tadi paling-paling 2,5 juta mungkin dalam waktu setengah abad ke depan penduduknya di sana. Dan itu kan tidak terlalu besar sebenarnya. Iya. Jadi tapi lumayan besar kalau kita lihat populasi seluruh Kaltim kan masih 3,7 juta. Jadi ini kan penambahan manusia yang cukup banyak kan. Jadi berarti dari aspek sosialnya, dari aspek ekonominya kan pasti akan sangat berubah ininya. Pasti, kan. itu sudah pasti. Tapi saya kira karena kita ini kan saya sudah menyampaikan kepada semua pihak. Jadi kalau juga nanti Kalimantan Timur ini menginginkan sebuah prioritas atau misalnya keistimewaan terlalu besar, nggak bagus juga, ya kan? Misalnya nanti, ini harus Kalimantan Timur, khususnya Provinsi Kalimantan Timur harus perlakuan pemerintah pusat harus lebih, nggak bagus juga, kan begitu? Karena kita juga memikirkan bagaimana saudara-saudara kita yang di provinsi lain, gitu. Nah, supaya juga ini supaya tidak ada kecemburuan juga pelan-pelan supaya juga terjadi pihak-pihak lain terutama di kawasan tengah dan timur Indonesia. Iya. Kira-kira seperti itu pertimbangannya. Jadi jangan juga berharap terlalu istimewa, jangan, enggak bagus juga kan begitu. Iya. Karena bangsa kita ini kan banyak juga yang memiliki hak dan punya keinginan yang sama. Tapi pada intinya kualitas SDM-nya mau tidak mau harus disiapkan dan yang penting jangan sampai masyarakat yang setempat yang mungkin merasa ini miliknya dulu sekarang menjadi penonton lah, merasa kita tidak mendapatkan peluang dan tidak dilibatkan dan lain sebagainya. Itu yang menjadi perhatian utama selama ini. Dan juga kalau ada penonton itu ya. Dan juga kalau ada kesempatan untuk berdagang, berinvestasi juga perlu dilibatkan ya mungkin. Ya sesuai kapasitasnya tadi makanya sebelum ini terjadi ya penyiapan SDM-nya juga harus dimulai dibina dan itu sudah dilakukan oleh kementerian lembaga. Baik Pak Gubernur, kita break sebentar, masih ada satu segmen lagi, tetaplah bersama kami. Indonesia New Chapter akan segera. Masih bersama Indonesia New Chapter, saya ditemani Gubernur Kalimantan Timur Isran Nur. Pak Isran juga katanya Ketua APPSI, Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia. Nah, apa itu yang menjadi kegiatan utama dari APPSI dan juga harapan ya dalam mendukung ini ke pembangunan kita secara keseluruhan ya? Ya, itu kan sebuah perhimpunan atau asosiasi bagi pemerintah provinsi seluruh Indonesia. Para gubernur-gubernur. Yang sebelumnya kan dijabat oleh Pak Anies Baswedan ya. Kemudian bulan Mei kemarin berakhir, bulan Juni diserahkan saya sebagai wakil. Jadi automatically ya jadi ketuanya kan. Iya, ada rencana atau ide kreativitas untuk membawa asosiasi ini supaya sukses, apalagi kita tahun 2023 ini sudah akan memasuki tahun politik nih Pak Gub. Jadi ini kan membahas beberapa program yang ada kepentingannya ya. Contohnya bagi masyarakat dan wilayah di seluruh provinsi ya. Misalnya terkait dengan kebijakan-kebijakan negara di bidang pendapatan misalnya. Sistem pembagian dana APBN ke daerah-daerah. Nah, ini itu yang selalu menjadi menjadi persoalan kesenjangan kan itu selama ini. Bahwa dana APBN itu kan 70% dikelola pusat, hanya 30% yang di-drop ke daerah, yang digunakan untuk semua sektor pembangunannya. Ya. Dan jadi ini menjadi itu yang menjadi bahasan jadi sumber pembahasannya. Kemudian juga termasuk masalah-masalah lain ya terkait
Nanti siang saya akan diundang oleh Menteri PAN RB terkait pembahasan mengenai soal tenaga honorer yang dulu ribut-ribut mau dihapus segala macam. Nanti jam 1 siang kita bahas. Itu juga kita bicara untuk melakukan koordinasi dengan pihak Kementerian PAN RB. Ya. Kemudian juga terkait dengan kebijakan-kebijakan lainnya, misalnya dalam hal perizinan. Ya. Kan selama ini kan perizinan ditarik ke Jakarta semua, termasuk di bidang pertambangan dan segala macam, disatukan melalui itu bagus saja sebenarnya. Iya, karena supaya tidak tumbang tindih, supaya tidak ada inilah investor juga jelas ini siapa yang makanya ya, itu juga. Tapi sekarang juga jadi masalah kan, setelah itu dirubah dengan sistem OSS, tapi ternyata lembaga sektor lainnya juga tidak siap untuk bisa mewujudkan itu lebih cepat dalam pemberian izin itu. Nah ini juga kita bahas dalam program ini. Kan saya kan sisanya tinggal bulan September. Ya. Nanti setelah itu berlanjut lagi. Tapi namanya program, siapapun nanti yang menjadi ketuanya dia harus melaksanakan itu. Ya, tapi penting sekali menurut saya ini kan antara provinsi dan pemerintah ini, apalagi urusan anggaran ini, dan ini harus sama kan visinya, visi pembangunan dari kacamata Pemda dan juga dari kacamata pusat. Nah ini yang harus terus menerus ya kolaborasi dan komunikasi. Tapi selama ini berjalan dengan baik Pak Gub secara keseluruhan. Karena kan kita ikut dengan sebuah sistem, kita ikut dengan regulasi yang ada, ya memang baik-baik aja kan begitu. Dan pemerintahan yang good governance, pemerintahan yang bersih, akuntabel dan lain sebagainya, bagaimana melihatnya khusus di Provinsi Kalimantan Timur ini kan sekarang penting sekali ya supaya semua itu anggaran efisien, tidak ada kebocoran, semua pembangunan memang jalan sesuai target. Selama ini 5 tahun ini. Sepanjang sistemnya itu memang bisa menghindari orang tidak berbuat curang atau korup, maka dia akan aman. Tapi sepanjang masih aturan-aturan ini masih ada peluang di situ. Kan kita kan kalau kita melihat dari secara keseluruhan, ini perlu dibahas lebih dalam. Sistem politik kita segala macam. Apa kira-kira kalau khusus sistem politik yang harus diperbaiki? Misalnya, ya mohon maaf aja, misalnya beban-beban untuk seorang menjadi kepala daerah. Khususnya beban finansial yang itu kan tidak sedikit. Ya kan tidaknya gampang. Ya memudahkan money politics lah sehingga. Itu dia. Dan itu kan kalau sistem kita masih seperti sekarang, memang perlu kita perbaiki. Sistem mahar ini nih, mau jadi anggota DPR RI. Tapi bagaimana mengubahnya Pak Gub menurut Pak Gub sendiri? Itulah yang saya menjadi persoalan. Itu yang kita sebagai ketua diam-diam kita coba brainstorming dengan kawan-kawan. Karena kan tidak mungkin, karena kita sisi sepihak. Ya. Kalau tidak semua pihak bisa membahas ini, tidak akan bisa. Tapi menjelang tahun politik ini apa khususnya di Kalimantan Timur yang dikhawatirkan? Karena kan di sana kan cukup heterogen masyarakatnya dan cukup dinamis ini. Apa kira-kira yang menjadi concern khususnya Pak Gub di tahun 2023 ini? Kalau Kalimantan Timur kondisi politik tahun 2023 ini saya kira bisa biasa saja. Karena pengalaman selama ini Kalimantan Timur itu karena sudah terbiasa dengan heterogenitasnya masyarakat, itu kan tidak ada masalah. Tidak pernah terjadi konflik yang begitu mengkhawatirkan sebenarnya. Kalau saya sih optimis itu tidak akan. Dan hubungan dengan wali kota dan bupati selama ini bagus Pak? Tidak ada masalah. Tidak ada masalah ya. Jadi sampai saat sekarang. Ya, sampai masa akhir jabatan masih apa saja yang menjadi prioritas yang harus diselesaikan ya, kita melaksanakan program yang sudah kita buat kan itu. Apa yang masih rencana daerah yang sudah dilaksanakan itu ya yang melanjutkan aja misalnya. Kita kan
selama ini kan sudah terukur nih RPJMD yang sudah saya buat ya. Kemudian ada direvisi beberapa waktu yang lalu. Dan itu sustainable, itu harus bisa dilanjutkan. Misalnya di bidang prioritas kita di bidang sumber daya manusia. Jadi Kalimantan Timur itu salah satunya adalah memberikan beasiswa tuntas kepada para pelajar pemuda mahasiswa kita di manapun berada, di dalam di luar negeri. Itu sudah berjalan. Sudah berjalan. Jadi sekarang ini bahkan tahun 2022 sudah melampaui target. Apalagi yang targetnya? mestinya sekarang ini sudah hampir 100.000 orang yang diberikan dapat beasiswa tuntas itu. Jadi itu dari mulai masuk sampai selesaikan studinya di level apapun diberikan beasiswa. Apalagi Pak Gub yang perlu diselesaikan sampai akhir masa jabatan? Kita masih ada sekitar 20% lagi pembangunan jalan ya dari 450 kilo itu akan sisanya masih ada sekitar 20%. Masih. Kira-kira tapi bisa terkejar lah. Bisa terkejar, ini sudah bisa terkejar. Oke. Apalagi target itu. Jadi tahun 2023 ini optimis ya. Apa harapan yang yang masih ingin direalisasikan Pak Gub, dan juga mungkin karena saya lihat ini Kalimantan Timur apalagi dengan ada perubahan iklim ini, kita semua sangat berharap bahwa kita bisa menjadi contoh ya untuk reforestation, apalagi dengan adanya IKN ini. Dan saya juga bicara dengan Kepala BMKG, katanya ini siap-siap untuk musim kemarau kering dan bencana kebakaran dan lain sebagainya, katanya sudah harus siap diantisipasi. Dan juga ya inilah yang semua berkaitan dengan lingkungan hidup. Kita kan paru-paru. Kalau harapan sih memang terlalu banyak harapan ya. Tapi saya kira harapan itu tentu harus terukur apa yang bisa kita lakukan. Nah, kalau soal terkait dengan persoalan bencana segala macam, itu adalah di luar kapasitas. Kecuali kita misalnya bisa berusaha bagaimana melakukan mitigasi yang lebih paling tidak sudah siap-siap melaksanakan seperti itu. Nah, dan Kalimantan Timur secara konsisten yang tetap membangun kawasan yang hijau, berkelanjutan dan taat kepada prinsip-prinsip lingkungan. Itu yang kita lakukan. Selama ini betul-betul bagian dari... Oleh sebab itulah sebagai bukti bahwa Kalimantan Timur itu melaksanakan itu, yang mendapatkan kompensasi dari World Bank sebesar $110 juta itu. Itu sebuah wujud yang telah dilaksanakan dan itu akan terus kita laksanakan. Iya, dan harus kita laksanakan, dan semoga juga IKN ini memang semestinya menjadi hutan di dalam kota atau kota dalam hutan ini betul-betul menjadi contoh bahwa Indonesia bisa melakukannya. Pokoknya kalau itu jadi sesuai dengan desain awal, kota yang mungkin yang tidak pernah terbayangkan ada tandingannya di dunia dah. Ada di Kalimantan Timur. Terima kasih Pak Gub atas kehadirannya dan atas insight-nya untuk hari ini. Sukses selalu. Welcome. Sehat selalu ya Pak Gub ya. Terima kasih doanya. Ya, demikian Indonesian New Chapter kali ini. Jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia.com dan juga di YouTube CNN Indonesia. Sampai jumpa. Stay safe. Bye-bye.